Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam semuanya. Di sini bersama saya Nur Aziz Taufik Rohman yang akan mewawancara seorang usaha ya. Jadi dia ini membuka usaha tentang menjual baju bekas yang lagi ramenya sekarang itu namanya thrifting. Oke, dengan brand namanya itu Trifani Shop. Jadi dia ini pemiliknya itu namanya Ibu Stefani dan lokasinya mungkin nggak bingung juga sih sebenarnya karena dia jualannya online shop. Mungkin langsung saja kepada Ibu Stefani. Oke, sudah datang ya narasumber kita itu ada Ibu Stefani di sini sebagai salah satu owner ya, pemilik dari Trifani Shop. Mungkin Ibu bisa ceritakan dulu nih terkait usaha Ibu. Oke, jadi Trifani Shop ini berdiri di tahun 2020, tepatnya di bulan Februari. Jadi Trifani Shop ini basicnya itu adalah thrift shop alias baju-baju yang menjual tentang thrifting atau second hand dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bukan baru, tapi ini bisa kayak misalnya bekas-bekas yang ada di toko atau misalnya pre-love yang lain gitu. Jadi dijual lagi. Dan pasti teman-teman juga mungkin ada yang tahu ya thrift shop dan lain sebagainya itu kayak gimana, jual apa aja dan lain-lain. Jadi thrift shop ini juga sebagai bentuk kita ngebantu dari limbah-limbah pakaian daripada dibuang sia-sia atau dibakar atau apapun itu yang bisa mencemari lingkungan. Nah, thrift shop ini salah satu solusi gitu supaya kita bisa mengurangi limbah kain atau pakaian. Makanya aku suka banget dan pengen banget untuk ngebangun thrift shop ya, salah satunya karena itu, dan yang kedua juga karena aku suka juga sama baju-baju ya, dan aku merasa kalau thrift shop itu tuh kita bisa nemuin baju yang beda daripada baju yang kita sering temuin gitu di mana-mana gitu. Jadi itu uniknya dari thrift shop gitu. Itu latar belakang berdirinya Trifani Shop. Oke, Ibu Stefani, selama Ibu berjualan baju thrifting nih, kira-kira kendalanya itu kayak gimana ya? Atau enggak kayak keuntungannya itu seperti apa gitu? Pertama kendalanya itu pasti yang namanya baju second ya, nggak selamanya second sih sebenarnya, ada yang ex toko dan lain sebagainya, ex display gitu sebutannya ya. Kendalanya itu pasti kita harus nyari barang-barang yang masih layak pakai, layak jual gitu. Karena kan meskipun baju bekas ada yang layak jual, layak pakai, dan ada juga yang enggak gitu. Nah, kendalanya adalah kita harus teliti benar-benar melihat mana yang layak jual, masih punya nilai juga untuk dipakai gitu. Harus teliti, terus juga kalau misalnya memang ada misalnya minus-minus ya, biasanya minusnya itu kayak kotor, sobek gitu-gitu, ya kita harus bisa ambil resikonya gitu dengan nggak ngejual itu atau ngejual dengan harga yang lebih murah. Nah, kalau untuk keuntungannya sendiri udah pasti kita bisa ngejual, kita bisa beli barangnya dengan harga yang murah dan jual di harga yang ngambil keuntungan gede gitu. Jadi ada loh orang-orang yang mau beli barang meskipun itu thrift ya, ada kok yang mau beli dengan harga yang mahal banget gitu, yang mahal banget itu ada banget. Jadi salah satu keuntungannya adalah kita beli dengan harga yang rendah, tapi kita bisa jual dengan harga yang tinggi gitu. Dan banyak juga peminat-peminat dari thrifting ini ya, banyak banget orang-orang yang suka nge-thrift, jadi keuntungannya juga di pasarnya itu cepet kita nemuinnya gitu. Berarti Ibu ini nggak sekedar cuman tren ramai juga, tapi karena kayak Ibu tahu target pasarnya juga ya untuk thrifting ini. Iya, betul. Kira-kira untuk target kedepannya dari Ibu Stefani ini gimana ya? Kalau untuk target kedepannya, aku sih sekarang ini masih fokus ke jualan-jualan thrift ya. Cuman aku ada rencana, ada plan untuk
ngebangun brand aku, Trivani Shop, atau yang sering aku biasa sebut Trivani gitu. Aku pengen ngebangun brand ini jadi brand pakaian gitu, di mana aku bisa produksi baju-baju yang emang aku desain sendiri, atau yang kainnya memang dari aku. Pokoknya semua aku produksi sendiri. Jadi aku ada rencana sebenarnya, niatan buat beralih dari thrift shop ke brand baju yang baru gitu. Cuman untuk sementara ini aku masih bergelut di thrift shop, karena thrift shop masih tergolong mudah banget buat aku lakuin, terutama aku sekarang kan lagi sambilan kuliah juga ya. Jadi sembari kuliah, sembari jualan ini masih oke banget, karena kalau misalnya udah beralih ke lebih besar lagi gitu ya, produksi sendiri, itu pasti bakalan banyak biaya, waktu, dan juga tenaga, dan aku masih belum ada waktu atau kesempatan untuk melakukan itu sih paling planning sedekat ini. Oke, itu baru aja kita sudah wawancarain Ibu Stefani dari tokonya itu Trivani Shop ya. Mungkin nanti bakal saya tunjukkan di videonya nanti di sini. Terus kita juga dari sini kita belajar gitu. Kalau sebenarnya banyak banget peluang kayak baju bekas kita ini ternyata bisa dijual kembali gitu. Yang sebenarnya kadang kita mikir buat apa sih gitu, mending buat kasih orang atau gimana, ternyata masih punya nilai jualnya lagi gitu. Mungkin itu saja ya mau saya wawancarai Ibu Stefani. Terima kasih atas waktunya. Semoga toko Ibu ini makin ramai, pokoknya makin ramai ya, makin banyak penjualannya, makin banyak pembelinya juga. Seperti itu. Terima kasih Ibu Stefani atas meluangkan waktunya. Terima kasih Bapak. Oke, tadi itu kita udah coba cari tahu ya, kayak ceritanya tuh seru banget mengenai baju-baju bekas yang dijual kembali gitu. Ternyata masih memiliki nilai jual yang lebih. Sebenarnya kayak baju bekas ini emang kelihatannya itu masih apa ya, kalau mungkin di usia tua gitu masih sedikit peminatnya ya. Alangkah baiknya usulannya kedepannya lebih berani lagi untuk jual ke selain anak-anak yang zaman sekarang lagi ramai tersebut. Nggak cuman segmentasi anak udah zaman sekarang, tapi orang-orang tua yang mungkin bisa aja nih flashback ke zaman dulu gitu, mungkin baju-baju kaos band zaman dulu yang bikin nostalgia mereka, jadi punya pasar yang lebih luas lagi gitu. Itu sih terkait usulannya. Jadi lebih berani ngambil resiko dan ngebuka lebih peluang-peluang usaha yang ada. Itu saja dari saya. Semoga jadi dari usaha Ibu Trivani Shop-nya makin baik, makin berkembang, makin meningkat. Jadi terima kasih.